lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Formasi penyuluh pertanian yang ke-8 ya teman-teman, tentang program-program Kementerian Pertanian. Nah, ini untuk pengetahuan umum kalian ya teman-teman. Oh ya, mungkin nanti masih ada yang belum aku cantumkan atau masih kurang dan kalian tahu tentang program-program Kementerian Pertanian, nanti bisa komen di bawah ya teman-teman ya untuk melengkapi yang sudah ada di video ini. Terima kasih. Yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama ini ada GratiX atau Gerakan 3 Kali Ekspor. Nah, gerakan ini adalah peningkatan ekspor pertanian untuk pembangunan pertanian dari hulu sampai ke hilir. Dengan GratiX ini kita bisa mengenali potensi pada setiap daerah dan juga pasarnya, memanfaatkan informasi peta potensi dengan mudah melalui kantor karantina pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Langkah kebijakan strategis dalam mendukung GratiX yaitu mendorong tumbuhnya eksportir baru, menambah ragam komoditas pertanian, meningkatkan frekuensi pengiriman, menambah negara mitra dagang, dan meningkatkan volume ekspor. Nah, itu akan menjadi landasan strategis untuk kedepannya untuk program GratiX ini. Nah, ini ada komoditas-komoditas dalam program GratiX ini. Ada komoditas pertanian yang saat ini sedang diunggulkan yaitu kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi. Kemudian untuk komoditas peternakan yang pertama ada ternak hidup, terutama kambing dan domba. Kemudian yang kedua adalah produk pangan segar dan olahan, terutama daging unggas dan susu. Yang ketiga ada produk hewan non-pangan, seperti pakan ternak, premix, kulit, bulu, dan tulang. Dan yang keempat yaitu obat hewan dan vaksin. Yang kelima bibit dan benih ternak, terutama semen beku dan hatching egg. Tuh ya teman-teman, atau kalau teman-teman nggak tahu hatching egg itu telur tetas gitu. Ini beberapa komoditas yang diunggulkan untuk program GratiX ini. Ya teman-teman, nanti untuk tambahannya bisa kalian googling aja ya. Oke, selanjutnya ada Grasida. Nah, Grasida ini diutamakan untuk 7 komoditas unggulan perkebunan, yaitu kopi, kakao, kelapa, jambu mete, lada, pala, dan vanili. Nah, ini dari Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan strategi, program, dan langkah-langkah operasional untuk program Grasida ini. Yang pertama adalah membangun logistik benih unggul 500 juta batang. Yang ini penyediaannya itu, kan ini untuk program 5 tahun gitu ya. Program 5 tahunan, itu jadi tiap tahun nanti akan diadakan pengadaan benih unggul sebanyak 100 juta batang per tahun. Kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi produksi dan kualitas hasil perkebunan dengan mengembangkan kawasan atau klaster berbasis korporasi perkebunan melalui peremajaan atau replanting, perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, dan diversifikasi komoditas perkebunan rakyat. Kemudian yang ketiga ada peningkatan nilai tambah produk perkebunan, peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan melalui peningkatan produksi dan hilirisasi perkebunan pada kawasan berbasis korporasi perkebunan. Kemudian yang keempat, transformasi perkebunan tradisional ke modern dengan mengembangkan mekanisasi dan digitalisasi perkebunan melalui pengembangan alat dan mesin pertanian, pra dan pasca panen, dan mengembangkan teknologi informasi perkebunan. Yang kelima, ada penguatan kapasitas pekebun melalui pendidikan dan vokasi. Kemudian yang keenam adalah regenerasi pekebun dengan mengembangkan 1 juta pekebun milenial melalui gerakan 1 juta pekebun milenial.
Ini tentang program Grasida. Sebenarnya Grasida ini juga hampir sama dengan GratiX ya teman-teman. Jadi untuk mendukung atau meningkatkan ekspor gitu ya teman-teman, dengan langkah-langkah yang ada gitu ya, dan dengan komunitas-komunitas unggulan, terutama Grasida ini di bidang perkebunan seperti itu. Selanjutnya, ini masih juga ada kaitannya dengan GratiX, yaitu Gedor Horti. Gedor Horti merupakan gerakan mendorong produksi, daya saing, dan ramah lingkungan hortikultura. Gedor Hortikultura merupakan suatu program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi hortikultura untuk kenaikan sebesar 7% per tahunnya. Selain itu, Gedor Hortikultura juga bertujuan untuk mendukung gerakan 3 kali ekspor atau GratiX selama periode 5 tahun. Nah, ini komoditas unggulan dari Gedor Horti, yaitu ada manggis, mangga, pisang, nanas, durian, salak, krisan, dracaena, kunyit, jahe, kapulaga, wortel, kubis, dan kentang. Jadi udah ingat ya teman-teman ya, hortikultura itu apa aja. Dan ini ada komunitas-komunitas unggulan untuk bisa mendukung peningkatan produksinya 7% per tahun sehingga bisa diekspor. Seperti itu. Selanjutnya ada Upsus Pajale atau upaya khusus untuk peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Singkatannya Pajale ya teman-teman. Jadi tujuan dari Upsus Pajale ini adalah untuk peningkatan produksi demi tercapainya swasembada. Gitu ya, swasembada terutama padi, jagung, dan kedelai. Dan untuk Upsus Pajale ini, programnya dilakukan oleh mahasiswa pendamping, kemudian ada penyuluh pertanian, dan Babinsa yang terjun langsung kepada petani. Nah, Upsus Pajale ini selain untuk meningkatkan produksi, juga untuk mengendalikan harga di tingkat petani dan konsumen. Program peningkatan produksi yang dilakukan yang pertama yaitu peningkatan luas tanam, kemudian perbaikan sarana dan prasarana pertanian, penanganan pasca panen, dan keamanan produksi. Ya teman-teman, nanti untuk lebih jelasnya akan lebih banyak lagi, kalian bisa tahu tentang Upsus Pajale, bisa googling aja untuk nambahin aku karena waktu kita belajar di YouTube juga terbatas. Jadi ini aku kasih clue-clue gitu ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca-baca di Google gitu. Nah, ini untuk kegiatan Upsus Pajale, yaitu pengawalan dan pendampingan untuk 1. Penyaluran benih, pupuk, dan alat sintan atau alat mesin pertanian. Kemudian yang kedua adalah perbaikan jaringan irigasi, tanam serentak, dan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Kemudian introduksi varietas unggul baru melalui demonstrasi farm atau DEMFARM. Kemudian penerapan teknologi produksi. Yang terakhir yaitu pelaporan kegiatan. Nah, untuk mengetahui indikator keberhasilan Upsus Pajale, apa saja poin-poinnya? Yang pertama adalah tersedianya pupuk, benih, dan obat yang mencukupi. Kemudian meningkatnya IP dan produktivitas. Kemudian meningkatnya penggunaan alat mesin pertanian. Kemudian rehabilitasi jaringan irigasi. Yang selanjutnya meningkatnya luas areal tanam untuk padi, jagung, dan kedelai. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya kualitas teknis budidaya, seperti penerapan jejer legowo, penggunaan varietas unggul baru, dan penggunaan pupuk yang berimbang.
Selanjutnya, ini juga masih UPSUS atau upaya khusus, yaitu SIWAP atau Sapi Indukan Wajib Bunting. UPSUS SIWAP ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong di dalam negeri. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk program UPSUS SIWAP yaitu adalah yang pertama pelaksanaan kegiatan IB atau inseminasi buatan. Kemudian penyediaan dan distribusi semen beku, nitrogen cair, dan kontainer. Kemudian pemenuhan hijauan pakan ternak, kemudian penanggulangan penyakit atau gangguan reproduksi pada sapi. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian pemotongan sapi betina yang masih produktif. Itu. Selanjutnya ada SIKOMDAN atau singkatannya Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri. Dan ini adalah program lanjutan dari program UPSUS SIWAP yang merupakan program di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH untuk meningkatkan populasi dan produksi dari sapi dan kerbau yang ada di Indonesia sebagai sumber protein hewani yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, teman-teman. Nah, program SIKOMDAN ini dijalankan melalui kegiatan perbaikan manajemen reproduksi dan juga produksi ternak. Nah, untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari optimalisasi reproduksi, maka pelaksanaan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendukung, yaitu pendistribusian semen beku dan N2 cair, penanggulangan gangguan reproduksi, penyelamatan pemotongan betina produktif, dan penguatan pakan serta peningkatan SDM melalui inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan atau PKB, dan asistensi ternak reproduksi atau ATR. Cukup jelas ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya ada program yang namanya Propaktani, yaitu program pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi. Propaktani adalah suatu program yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terbentuknya klaster-klaster pertanian sehingga mudah untuk memonitor suatu kegiatan pertanian dari hulu sampai ke hilir. Dan ini menerapkan teknologi atau konsep zero waste dalam praktek budidaya pertaniannya. Nah, dalam Propaktani ini, aspek tata kelola kelembagaannya akan lebih tertata dengan adanya manajer yang memimpin suatu kawasan, kemudian dibantu oleh 4 kepala unit. Yang pertama mengurusi benih, kemudian mengurusi pengelolaan jasa alsintan atau UPJA, kemudian permodalan, dan industri pengolahan hasil pemasaran. Kemudian kelembagaan petani dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani akan naik kelas menjadi badan usaha milik petani atau BUMP ataupun badan usaha milik rakyat atau BUMR, koperasi atau bahkan perusahaan atau korporasi. Itu. Kemudian selanjutnya ada pertanian masuk sekolah atau Tanimas yang merupakan program di bawah Badan Ketahanan Pangan atau BKP dari Kementerian Pertanian. Program Tanimas ini merupakan kegiatan budidaya pertanian yang dilaksanakan oleh siswa dan guru di lingkungan sekolah. Program Tanimas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya pertanian, menumbuhkan semangat pada dalam diri siswa untuk menjadi agripreneur, serta meningkatkan ketersediaan dan akses pangan, terutama di musim-musim kayak gini ya. Kemudian, program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketertarikan anak muda atau millennials terhadap sektor pertanian. Yang selanjutnya, komoditas yang digunakan untuk program Tanimas ini biasanya adalah tanaman hortikultura, bisa buah, sayur, maupun tanaman obat atau biofarmaka.
yang jangka waktu hidupnya itu lumayan singkat ya teman-teman, sekitar 3 bulan. Seperti itu. Kemudian ada program yang judulnya Bekerja atau program bedah kemiskinan rakyat sejahtera. Program ini merupakan penyaluran bantuan untuk kegiatan usaha budidaya ayam dan hortikultura. Melalui program Bekerja ini, menurut mereka, itu nanti akan mendapatkan, setiap rumah tangga miskin itu akan dapat bantuan dari biaya pembuatan kandang, kemudian pengadaan bibit ayam atau bebek, kemudian pakan yang berkualitas tinggi, serta bantuan bibit tanaman hortikultura dan bibit tanaman perkebunan. Kemudian adanya pendampingan dan pembinaan mulai dari pembangunan kandang, pemeliharaan ayam, hingga aktivitas pemanenan hasil dan pemasaran. Itu harus ada bimbingan gitu. Kemudian program ini bisa mengurangi potensi pedagang yang tidak bertanggung jawab untuk memainkan harga pasar, karena nantinya hasil produksi dan komoditas yang dibantukan ke rumah miskin akan bekerja sama dengan BUMDes untuk pemasarannya. Seperti itu. Oke, ternyata sudah habis ya teman-teman ya untuk materi hari ini tentang kita mengenal program-program yang ada pada Kementerian Pertanian. Untuk kalian yang mungkin sudah tahu atau sudah belajar tentang program-program dari Kementerian Pertanian, nanti bisa tambahkan untuk apa saja program yang mungkin belum aku sebutkan di video ini. Itu ya teman-teman ya. Semoga tetap semangat belajarnya. Terima kasih buat waktunya. Jangan lupa tunggu video-video aku yang berikutnya. Dadah!